Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh kembali beribadah meskipun di rumah kita masing-masing. Saya percaya bahwa hal ini tidak mengurangi kesetiaan saudara untuk datang memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Karena setiap hal yang saudara lakukan dan kerjakan itu tidak akan sia-sia. Tuhan pasti memberikan berkat-berkatnya kepada saudara-saudara. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saya ajak saudara-saudara kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami kembali boleh beribadah kepadamu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh firman-Mu. Dan biarlah hati kami menjadi hati yang subur untuk ditanami oleh firman-Mu. Sehingga firman-Mu tidak sia-sia, tetapi firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, dan akhirnya memberikan buah-buah untuk hormat dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, urapan-Mu atas kami semua, istimewa atas firman-Mu. Dan kami percaya firman yang kami taburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkannya. Puji Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan saya beri judul Menghampiri Tuhan dalam masa-masa kesulitan. Kita mau membuka Alkitab kita. Kita akan baca satu ayat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-15. Demikianlah bunyinya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara-saudaraku, ayat ini adalah merupakan ajakan Tuhan untuk kita semua berseru pada nama-Nya. Pada waktu saudara berada di dalam kesulitan, berdoalah dan beritahukanlah kepadaku. Maka aku, kata Tuhan, akan menolongmu dan meluputkan engkau dari kesulitan itu. Tetapi hendaklah kamu memuliakan aku. Haleluya. Saudara-saudara, waktu kita berada di dalam kesulitan, kemanakah kita akan lari? Kepada orang yang lebih kayakah kita mau datang? Kita datang kepada orang yang lebih kaya, mereka mempunyai hutang yang lebih banyak daripada kita. Kita datang kepada orang yang lebih berkuasa, mereka pun mempunyai kesulitan yang lebih besar daripada kita. Jadi saudara-saudara, di dalam dunia ini
Adakah orang yang bisa menolong kita dan membawa kita kembali kepada hidup yang penuh dengan sukacita dan sejahtera? Tuhan berkata, "Datanglah kepadaku, berdoalah kepadaku, dan lihatlah apakah aku adalah Tuhan yang menolongmu." Inilah cara yang terbaik untuk mengatasi setiap kesulitan. Janganlah kita menghadapi kesulitan dengan bersandar kepada kepintaran, bersandar kepada pengalaman, dan kepada penganalisaan, dan kepada segala sesuatu yang bisa kita banggakan. Jikalau Tuhan memang mengizinkan sesuatu terjadi menimpa diri kita, maka kita perlu meminta kepada Tuhan untuk memberi kekuatan, memberi pengertian, dan memberi kesadaran kepada kita bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan menimpa diri kita itu tidak pernah salah. Jikalau kita merasa tidak sanggup menghadapi kesulitan-kesulitan itu, Tuhan pasti tahu dan Dia tidak akan lupa kepada kita. Bawalah kesulitan kita kepadanya, karena Dia sangat mengetahuinya. Saudara-saudara, hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini juga adalah pergumulan dan tantangan. Oleh sebab itu, tidak ada seorang Kristen pun yang hidup tanpa mengalami pergumulan. Tidak ada seorang Kristen pun yang hidup kerohaniannya tidak mengalami kesulitan apapun. Dan tidak ada seorang Kristen pun yang hidupnya mengalami kelancaran terus-menerus dalam segala aspek hidupnya. Bahkan saudara-saudara, jikalau setiap hari kita diperbolehkan melalui hidup yang lancar, hidup yang tidak pernah ada kesulitan, maka sebenarnya kita tidak mempunyai arti lagi. Nah, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menulis bahwa dia tidak mempunyai apa-apa, tetapi Tuhan telah memanggil dia yang bodoh itu, dia yang lemah itu, dan yang tidak layak ini untuk melayani Tuhan. Itulah sebabnya dalam hidup ini, saudara-saudara, janganlah kita congkak, janganlah kita sombong, dan jangan kita bersandar kepada pengalaman atau kepintaran diri kita sendiri. Melainkan biarlah kita senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan saja. Nah, lalu bagaimana kita bisa menghadap Tuhan di dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami? Ada dua hal yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa kita harus yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Itu yang pertama. Kesetiaannya itulah yang menarik kita untuk kita datang kepadanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang tidak pernah berdusta, dan Tuhan yang selalu memberikan janji-janjinya kepada kita. Itu adalah Tuhan yang pantas kita hampiri, yang patut kita datangi. Dan mengapa kita datang kepada Tuhan? Karena Dia adalah Tuhan yang setia. Kita berbakti, kita berdoa, dan kita beriman kepadanya karena Dia adalah Tuhan yang setia. Kesetiaan Tuhan menyatakan
bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Itu yang pertama, saudara sekalian. Allah kita adalah Allah yang setia. Lalu kita bisa menghampiri kepada Tuhan karena kita juga yakin akan janji Allah kepada kita. Doa, permintaan, dan permohonan apapun yang dinaikkan dengan tidak mengenal janji Tuhan atau di luar janji Tuhan, itu adalah doa orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan berpikir kalau doanya panjang dan kata-katanya indah, itu akan diterima oleh Allah mereka. Tetapi Alkitab justru mengatakan terbalik kepada kita. Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang pertama dikatakan, Allah ada di surga dan kamu ada di bumi, jadi jangan banyak bicara. Itu artinya saudara-saudara, kalau saudara berdoa, berdoalah dengan kalimat-kalimat yang pasti, dengan tidak dibarengi dengan embel-embel yang menuruti kesukaan hati saudara. Janganlah kita berdoa dengan hal-hal yang menurut agamawi. Jangan kira saudara-saudara bahwa doa kita yang panjang itu akan diterima oleh Tuhan. Karena permintaan seperti itu didasarkan atas ambisi agama, atas ketamakan emosi yang tidak terkontrol. Jadi jangan berdoa seperti itu. Waktu kita berdoa, berdoalah sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah di dalam Alkitab. Maka pada waktu kita berdoa, kita harus mengkaitkan doa kita dengan seluruh ajaran Alkitab dan menjadikan Alkitab itu sebagai dasar daripada doa dan permohonan kita. Saya masih banyak melihat orang yang tidak mau membaca Alkitab, tidak mau mengerti firman Tuhan, tidak mau mendengarkan khotbah, tetapi hanya mementingkan pengalaman pribadi dan doa belaka. Saudara-saudara, kita harus kembali kepada prinsip-prinsip Alkitab, yaitu mendengar firman dengan sungguh-sungguh, mengerti firman selimpah mungkin, barulah kita mengerti bagaimana berdoa kepada Tuhan. Tuhan bukanlah penolong yang bisa dipermainkan, saudara-saudara. Waktu saudara mengalami kesulitan, saudara datang minta pertolongan kepada Tuhan, maka Allah datang kepada saudara-saudara. Tetapi ketika saudara setelah ditolong, saudara meninggalkannya, tidak mau lagi menjalankan perintahnya, dan tidak mau lagi mendengarkan firman-Nya, saudara-saudara, doa kita akan dikabulkan jikalau doa itu sesuai dengan janji yang telah diberikan di dalam kitab suci. Bahwa Tuhan tidak pernah berjanji untuk memberikan segala sesuatu menurut kemauan saudara, tetapi Tuhan berjanji untuk selalu memberikan kekuatan kepada saudara-saudara semua. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, hari ini biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa menjadi
orang Kristen yang bertanggung jawab, yang bisa berdoa kepadanya. Dan kita boleh menikmati sukacita hanya daripadanya saja. Bersandarlah kepada Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh dan datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara-saudara di tengah-tengah kesulitan yang saat ini kita alami bersama-sama. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati saudara-saudara, memberikan kekuatan kepada saudara-saudara untuk menghadapi setiap tantangan dan kesulitan yang sedang kita alami. Puji Tuhan, saudara-saudara, kembali pada hari ini kita menghadapi perjamuan kudus. Kita diingatkan kembali akan kasih Tuhan kepada kita semua. Dia sudah rela mati menebus dosa saudara dan dosa saya. Oleh sebab itu, datanglah kepadanya, karena Dia adalah Allah yang setia untuk mencintai saudara-saudara dan sanggup untuk menolong saudara. Mari kita siapkan hati dan jiwa kita. Kita siapkan roti dan anggur di tangan kita masing-masing, dan kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum itu, saudara-saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mohon ampunannya agar kita boleh layak untuk menerima tubuh dan darahnya, agar kita boleh dipersatukan baik di dalam kematiannya maupun di dalam kebangkitannya. Kita ikut menderita di dalam kematiannya, dan kita boleh menikmati kemenangan di dalam kebangkitannya. Saudara-saudara, siapkan hati saudara dan mari kita mau datang kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami siapkan hati dan jiwa kami untuk menerima perjamuan-Mu. Biarlah kami percaya bahwa apa yang telah Engkau lakukan di kayu salib di Bukit Golgota itu tidak sia-sia bagi kami. Pengampunan yang Engkau berikan kepada kami tidak sia-sia, tetapi boleh kami pergunakan untuk menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi pelayan-pelayan-Mu, sehingga hidup kami boleh berguna di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau terima tubuh dan darah-Mu. Kami mau menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu, dengan makan roti dan anggur yang menjadi lambang daripada tubuh dan darah-Mu. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami yang telah kami perbuat. Ampuni ketidaksetiaan kami. Ampuni ketidaktaatan kami. Tuhan, biarlah pada saat ini kami boleh layak untuk menerima perjamuan-Mu, dan perjamuan-Mu boleh mendatangkan berkat dalam rumah tangga kami dan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau mengampuni kesalahan-kesalahan orang yang bersalah kepada kami, seperti Engkau sudah mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Puji Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang setia.
janji-janji-Mu ya dan amin. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga mau setia dan belajar untuk selalu mengerti setiap janji-janji-Mu yang tertulis di dalam kitab suci-Mu, sehingga melalui itu kami boleh senantiasa dikuatkan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang kami alami. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita ambil roti dan kita pegang di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi. Kita percaya bahwa Yesus sebelum disalibkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan kita ini satu dengan tubuh Yesus Kristus? Kalau saudara percaya, mari kita makan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kita ambil cawan yang berisi anggur dan kembali kita angkat tinggi-tinggi. Saudara-saudara, sesudah makan, maka Dia berkata kembali, inilah darahku yang sudah dicurahkan bagi kamu. Minumlah dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adakah saudara-saudara percaya bahwa anggur dalam cawan ini satu dengan darah Yesus Kristus? Kalau saudara percaya, mari kita minum bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. 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 Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Haleluya. 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 Syukur, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang maha baik. Engkau begitu baik, sehingga Engkau rela mati menggantikan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang seharusnya mati dan menerima penghukuman kekal, oleh karena pengorbanan-Mu, kami boleh dibebaskan. Kami boleh mewarisi hidup kekal di dalam kerajaan-Mu. Semuanya adalah oleh karena kesetiaan-Mu, ketaatan-Mu kepada Bapa, sehingga Engkau rela untuk melakukan kehendak Bapa, menyelamatkan kami semua dari segala penghukuman Allah, dan kami boleh diperdamaikan kembali dengan Allah di dalam kerajaan-Nya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Tidak ada satu hal yang dapat kami balas akan kebaikan-Mu. Kami hanya mengucap syukur
Dan kami mau setia untuk mengiringi Engkau. Kami mau setia melayani Engkau. Karena apa yang Engkau lakukan kepada kami, sebenarnya kami tidak layak untuk menerimanya. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, kami sudah dilayakkan, sehingga kami boleh menerima anugerah-Mu yang sangat besar itu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, atas firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Dan kami percaya bahwa di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang sedang kami hadapi ini, Tuhan senantiasa turun tangan, campur tangan, dan menolong kepada kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara yang percaya, kita semua katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap setia dan tetap sehat. Puji Tuhan. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam nama